Jangan sekali-kali kita menge-share sesuatu yang tidak pantas di-share, atau hoax, berita bohong. Dicek dulu kebenarannya. Makanya ketika seorang ulama besar yang berbeda pendapat, kita harus hati-hati dalam bersikap. Nah, kita meng-share dengan penuh semangat yang hal-hal artikel yang membid'ahkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ada cerita dulu di zaman Nabi, sekelompok para sahabat yang mereka hidup di perkampungan, namanya masyarakat Badui, ya, Al-A'rab di zaman Nabi, Al-A'rab. Mereka tidak tahu kan rumah Nabi kan bilik-bilik gitu. Jadi masing-masing istri ada rumahnya, kecil, lebarnya 4 meter persegi, sebuah bilik itu. Ya, dan terpisah-pisah, masing-masing istri punya bilik tersendiri. Nah, bahasa Arabnya hujrah, jamaknya hujurat. Jadi surah ini diberi nama Al-Hujurat, yaitu bilik-bilik Nabi itu. Nah, mereka nggak tahu Nabi itu di bilik yang mana gitu. Jadi bukan maksudnya sahabat ini merendahkan Nabi, bukan. Akhirnya dia manggil Nabi dari belakang rumahnya. Maka turunlah ayat yang keempat, perhatikan. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil Nabi dari belakang rumahnya. Sebaiknya kan kita kalau menamu jangan lewat belakang, menamu dari depan rumah. Itu pun Bapak Ibu, kalau menamu jangan lantas ngintip-ngintip orangnya di mana, jenguk-jenguk, bukan. Jadi bel atau ucapin salam, kalau nggak ada belnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan melihat ke dalam, mungkin masih ada keluarganya yang belum menutup aurat, dia melihat keluar gitu. Bel lagi yang kedua atau ucapin salam yang kedua juga nggak dibuka. Bel lagi yang ketiga atau ucapin salam yang ketiga, muka masih menghadap ke sana, keluar gitu. Kata Allah apa? Ciri orang yang tidak berakal itu dia memanggil dari belakang rumahnya. Aktsaruhum la yaqilun. Kenapa sih kata Allah nggak manggil dari depan rumahnya gitu? Sabar kayak gitu. Mungkin Nabi sedang istirahat. Sama Bapak Ibu, mau kunjungan ke rumah ustadz, guru, mungkin dia sedang istirahat. Bapak Ibu tahu, ustadz itu nggak punya jam dalam bekerja. Kadang datang orang jam 2 malam, seperti pemadam kebakaran. Itu ustadz. Setiap hari 24 jam orang datang. Dia bertanya tentang ini, bertanya tentang itu. Mungkin santrinya masih sedang sakit, jam 2 malam diantar ke rumah sakit. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Sabar, tolong sebentar. Jangan tergesa-gesa sampai kau manggil dari belakang rumahnya gitu. Kata Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Coba mereka sabar. Itu cara berakhlak Rasulullah SAW, dan juga kita aplikasikan sekarang akhlak kita kepada para guru kita, para ulama kita. Kemudian akhlak dalam menerima berita. Nah, ini sekarang lagi musim sosial media, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, jangan sekali-kali kita menge-share sesuatu yang tidak pantas di-share, atau hoax, berita bohong. Dicek dulu kebenarannya. Sekalipun itu secara zahir nih. Banyak kadang-kadang orang itu ingin berniat baik, Ya, dia baca menarik gitu. Tapi karena dia mungkin dia tidak berilmu gitu, hanya melihat itu baik gitu, di-share aja gitu. Padahal di dalamnya itu ada penyesatan. Jadi seakan-akan nasihat baik, tapi ternyata ujungnya itu ada pesan mengarah dia kepada misalnya ya melakukan dosa, melakukan maksiat gitu, menghalalkan yang haram gitu. Nah, sampai seperti itu. Nah, itu
hati-hati juga dalam kita bersikap, atau memecah belah umat. Misalnya, ya, Bapak Ibu tahu nggak? Ilmu ini kan luas, Bapak Ibu. Kita misalnya nih membahas masalah kunut misalnya. Nah, ini kan khilafiyah antara para ulama. Gitu. Itu satu pendapat. Yang satu mengatakan nggak ada contohnya, udah selesai, langsung dihukumi bid'ah misalnya. Kalau bid'ah berarti masuk neraka, karena kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalatin finnar. Kalau sudah dihukum bid'ah berarti masuk neraka. Nah, karena nggak ada contohnya misalnya. Kemudian sementara Imam Syafi'i, perhatikan siapa di antara kita yang selevel Imam Syafi'i, seorang ulama fikih. Dia mengatakan gini. Coba saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Apakah kalau Nabi pernah mengerjakan sekali? Saya ingin tanya. Kalau Nabi pernah mengerjakan sekali, apakah itu hanya sunnah pada zaman itu, di tempat itu, atau itu berlaku sampai hari kiamat? Nah, ulama fikih mengatakan bahwa kalau Nabi pernah mengerjakan sekali, itu berlaku sampai hari kiamat. Jadi Nabi pernah berkunut misalnya sekali di waktu subuh misalnya, itu bisa berlaku sepanjang hari kiamat. Itu sebagai kesimpulan ulama fikih. Gitu. Nah, ini nggak berdebat tentang masalah itu hadisnya dhaif dan seterusnya. Nah, juga pun hadis dhaif itu ijtihad juga antara para ulama. Ada yang dhaif menurut fulan, tapi dia sahih inda fulan. Jadi juga antara pendapat antara ulama juga. Makanya ketika seorang ulama besar yang berbeda pendapat, kita harus hati-hati dalam bersikap. Nah, kita meng-share dengan penuh semangat ya, yang hal-hal artikel yang membid'ahkan kunut misalnya gitu. Nah, akhirnya apa? Terjadi pecah belah di antara ulama, di antara masyarakat awam gitu. Sampai ada salah seorang supir taksi ya, dia itu nangis, Pak Ustadz, saya nggak tahu ya, bapak ibu saya itu, setahu saya dia orang baik Pak Ustadz, dia sudah meninggal semuanya. Setiap hari dia baca kunut Pak Ustadz pas subuh. Apakah masuk neraka Pak Ustadz gitu? Bingung, kasihan nih seorang orang ingin baik dan sebagainya ya. Gara-gara kita tidak bijak dalam menyikapi ilmu gitu. Maksudnya baik kita menge-share ke sana kemari gitu. Nah, jadi kita juga harus tahu cara menge-share-nya. Ini kata Allah apa? Akhlak kita seorang yang menge-share ilmu. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Cek dulu, pelajari dulu ilmunya gitu. Jangan asal nge-share. Antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Siapa tahu apa yang kamu share itu ternyata menyebabkan perpecahan di antara umat itu. Nah, itu. Bapak itu yang harus kita hati-hati. Ini termasuk akhlak Bapak Ibu. Jangan hanya asal niat baik. Tidak cukup. Kita juga harus berakhlak dalam menyebarkan sebuah berita. Ini sekarang tuh lagi banyak sekali orang punya semangat ya kembali kepada jalan Allah, tapi langsung dianggap hitam putih itu ilmu. Gitu. Misalnya nih masalah cadar. Seakan-akan wanita yang tidak bercadar dianggap tidak hijrah, tidak muslimah beneran gitu. Itu kan masalah cadar pun juga masalah khilafiyah antara ulama gitu. Karena memang ada ayatnya dalam Al-Qur'an gitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala illa ma dhahara minha, kecuali yang pantas ditampakkan gitu. Di sini ada tangan, ada muka. Dan itu sudah para ulama sudah nggak ada perbedaan pendapat seperti itu. Artinya penafsiran itu termasuk khilafiyah. Itu yang harus kita bersikap bijak ya. Fatabayyanu,
tabayun dulu, tanya dulu. Pak Ustadz, ini apa pendapat Pak Ustadz? Apa hukumnya nih Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.